Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah akan kita lanjutkan kembali pengajian kita. Alhamdulillah, kita sudah selesai membahas semua pembahagian mat, ya. Jadi sudah selesai kita membahas tentang mat. Jadi harapan Buya, semua anak-anak Buya sudah pandai, sudah bisa membaca Al-Quran itu sesuai dengan kadar mat yang telah ditentukan. Jangan berlebih dan jangan pula berkurang, ya. Yang semua itu, bacaan itu akan jadi baik dengan sering melatihnya. Bagaimana kita sering melatihnya? Setiap hari kita harus ada membaca Al-Quran, ya, setiap hari. Selain dari yang kita hafal, ya, kan kita menghafal, tiap hari menghafal, tiap hari menghafal. Tapi kita juga harus ada meluangkan waktu untuk riyadhah, melatih lidah kita membaca Al-Quran, ya. Terus dibaca, khatam ulangi lagi, khatam ulangi lagi, khatam ulangi lagi, ya. Jadi harus ada pelatihan, kebiasaan seperti itu. Ya, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang baru, ahkamun nunis sakinati wat tanwini. Hukum-hukum nun sakinah dan tanwin. Ya, jadi kita sekarang membahas tentang hukum nun sakin dan tanwin. Ya. Sebelum kita masuk ke sana, kenapa nun sakinah digabung, ya, dengan tanwin? Apa kira-kira alasannya? Nun sakinah dan tanwin, kenapa kira-kira digabung? Hah? Karena berbunyi N, ya, sama-sama, ya, bunyinya sama-sama bunyi N, oke, ya. Jadi antara nun sakinah dengan tanwin sebenarnya sama-sama ujungnya adalah nun sakinah. Ya, sama-sama ujungnya itu adalah nun yang berbaris mati. Hanya saja bedanya kalau dia tanwin, nun sakinahnya itu tidak ditulis, ya, tidak ada pada tulisan, hanya ada pada ucapan, pada lafaz, ya, tidak ada pada tulisan. Tapi hakikatnya bunyinya sama-sama bunyi N, ya, jadi disamakan. Dan bahasa Arab itu atau Al-Quran ini, dia itu awalnya tulisan atau hanya bacaan. Al-Quran itu dia tulisan
atau bacaan? Bacaan. Dia bukan tulisan. Ya. Al-Quran itu adalah bacaan. Inilah salah satu keistimewaan Nabi kita. Mukjizat nabi-nabi yang lain itu sesuatu yang bisa dilihat. Bisa dilihat. Nabi Musa membelah lautan. Nampak sama umatnya? Nampak. Nabi Isa menyembuhkan orang sakit, orang buta. Nampak sama umatnya? Nampak. Nabi Saleh mengeluarkan unta dari bukit batu. Nampak sama umatnya? Nampak. Jadi mukjizat nabi-nabi yang lain itu nampak oleh mata. Tapi yang nampak oleh mata itu cuma sekali saja. Setelah itu nampak lagi? Bisa lagi disaksikan? Enggak. Hanya tinggal cerita. Cerita, oh dulu Nabi Musa bisa membelah laut dengan tongkatnya. Jadi mukjizat yang bisa dilihat itu hebatnya hanya ketika dilihat. Sekali itu aja. Kalau sekarang hebatnya bagaimana? Yang nggak terasa sama orang. Kayak mana? Mana buktinya, mana gitu. Kalau dia sesuatu yang bisa dilihat. Berbeda dengan Nabi kita. Mukjizatnya bukan sesuatu yang bisa dilihat, tapi sesuatu yang bisa didengar. Nah, sesuatu yang bisa didengar ini sampai kapanpun bisa diperdengarkan. Sampai kapanpun. Itulah mukjizatnya Nabi kita. Ya. Mukjizat yang mustamirrah, terus menerus, tidak berhenti, tidak putus. Itulah Al-Quran ini. Ya. Jadi makanya anak-anak Buya sekalian, bahagialah kalian terpilih menjadi orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi kita. Ya. Kita nggak tahu. Karena kita selalu dekat dengan mukjizat itu, kemuliaan apa yang Allah akan berikan kepada kita. Kita nggak tahu. Ya. Yang pastinya akan ada kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Jadi makanya anak-anak Buya sekalian, kembali kepada pembahasan kita ini, hukum nun mati dan tanwin, kenapa dia disamakan? Ya karena bunyinya sama. Ya, bunyinya sama. Sama-sama ada bunyi nun mati di ujungnya. Sama-sama ada bunyi N di ujungnya. Nah, Al-Quran itu diawali dengan bunyi, bacaan, bukan tulisan. Jadi makanya jangan terpaku kepada tulisannya. Jangan terpaku kepada apalagi tanda-tandanya. Kan semalam itu ada buat tanda mat kayak gini kan. Atau itu hanya tanda bagi pemula. Enggak ada itu pun bagi orang yang sudah belajar, dia tahu, oh ini panjangnya 5 harakat. Oh ini panjangnya 6 harakat. Oh ini panjangnya 2 harakat. Tanpa ada tanda-tanda itu, dia tahu. Ya. Jadi sama dengan ini juga. Jadi kita nggak usah terpaku kepada tulisannya, ya. Fokus kepada bunyi, ya, bunyinya. Ya, ini kita akan membahas tentang hukum nun mati dan tanwin. Ma hiya nunus sakinatu? Apa dianya nun sakinah? Hiya nunul majzumatu. Dianya adalah nun yang dijazamkan. Ini istilah saja ya. Majzumah itu maksudnya yang sukun. Ya, majzumah itu maksudnya yang disukunkan. Wa ma huwa tanwin, dan apa dia tanwin? Huwa nunun sakinatun tatba'u akhiral ismi lafzan wa tufariquhu khattan wa waqfa.
Nun sakinah itu, tanwin itu adalah nun sakinah, nun yang berbaris sukun, tatba'u, mengiringi. Mengiringi ia akan akhir isim, lafzan, secara lafaz, wa tufariquhu, dan dia berpisah dengannya, maksudnya nggak ada lagi di akhir isim itu, khattan, secara tulisan, wa waqfan, dan secara waqaf. Nggak ada secara tulisan dan nggak ada juga saat waqaf. Itulah dia nun, itulah dia tanwin. Ya. Jadi contohnya aliman, ya, aliman atau alimun atau alimin. Jadi katanya tanwin itu adalah nun sakinah, nun yang berbaris sukun. Bunyinya aliman, seolah-olah ada bunyi nun di sini, ya. Seolah-olah bunyinya itu begini. Nah, ada nun sakinah di sini. Alimun, seolah-olah tulisannya begini. Alimin. Ya. Jadi tanwin itu adalah nun sakinah. Nah, inilah nun sakinah itu. Bunyi, ya, bunyinya tatba'u akhiral ismi, yang mengikuti akhir isim, ya. Wa tufariquhu khattan, tapi berpisah dengannya, dengan isim itu, maksudnya tidak ada di akhir isim itu secara tulisan. Berarti kalau ditulis seperti ini tulisan yang salah. Alimun ditulis begini, ini salah. Alimin ditulis begini, ini salah. Ya, itu maksudnya. Kemudian wa waqfan, dan ketika wakaf pun nggak ada bunyinya. Contoh, ini kalau wakaf bagaimana bacanya? Alima, nggak ada di sini, ya, tidak ada. Ini bagaimana kalau kita wakaf? Alim, ada nun sakinahnya? Nggak ada. Ini kalau kita wakaf, alim, nggak ada nun sakinahnya. Karena tanwin kalau kita wakaf dihilangkan, ya. Semuanya dibuat jadi baris sukun, huruf terakhirnya berbaris sukun. Kalau tanwinnya tanwin fathah juga dihilangkan, tapi ditukar menjadi mad, yaitu mad'i. Oke? Itulah dia yang disebut dengan tanwin, ya. Itulah dia tanwin. Wa tufariquhu khattan wa waqfan, ya. Kam hukman lin nunis sakinati wat tanwini, berapa hukum untuk nun sakinah dan tanwin, ya. Apa saja hukum-hukum yang berkaitan dengan nun sakinah dan tanwin. Lin nunis sakinati wat tanwini bin nisbati lima yaqa'u ba'dahuma min hurufil hijai arba'atun, izharun wa idghamun wa iqlabun wa ikhfa'un. Hukum untuk nun sakinah dan tanwin bin nisbati lima yaqa'u ba'dahuma, berkaitan dengan huruf yang jatuh sesudahnya. Min hurufil hijai, dari huruf-huruf hijaiyah, arba'atun, ada 4. Ya, ini berkaitan dengan huruf yang ada sesudahnya.
Nun mati dengan huruf yang ada sesudahnya. Tanwin dengan huruf yang ada sesudahnya. Maka hukumnya ada 4. Apa itu? Izharun wa idghamun wa iqlabun wa ikhfa'un. Izhar, idgham, iqlab dan ikhfa. Oke, kita akan bahas satu-satu. Ma huwal izharu wa ma hurufuhu. Apa yang dimaksud dengan izhar dan apa saja huruf-hurufnya? Maksudnya huruf yang ada sesudah nun mati atau tanwin itu. Yang dimaksud dengan izhar adalah huwa nutqu bi kulli harfin min makhrajihi bi ghairi ghunnatin. Wadhalika idza waqa'a ba'da an-nun as-sakinati aw at-tanwini harfun min hurufil halqi sittati. Dianya adalah menyebutkan setiap huruf dari makhrajnya. Maksudnya setiap huruf di sini adalah nun sakinah tadi, ya. Menyebutkan nun sakinah itu dari makhrajnya, ya. Bi ghairi ghunnatin, dengan ketiadaan gunnah. Maksud tidak ada gunnah ini tidak ada gunnah zaidah, ya. Karena makhraj huruf nun itu, makhraj huruf nun itu ada 2. Satu, makhrajnya di mana? Makhraj huruf nun di mana makhrajnya? Nun. Makhrajnya di mana? Naninu, an. Di mana makhrajnya? Lidah. Oke, lidah di mana? Lidah di mana? Ujung lidah atau tengah lidah atau pangkal lidah atau tepi lidah? Ujung lidah, ya. Ujung lidah dengan apa? An. Dengan apa? Langit-langit. An. Oke. Makhrajnya di situ. Itu satu bahagian. Satu bahagiannya lagi, makhraj nun itu adalah khayshum. Apa? Rongga hidung. Jadi nun itu makhrajnya 2. Satu lidah, ujung lidah. Satu lagi khayshum. Ya, khayshum. Jadi setiap kita menyebutkan huruf nun yang sakin, dia harus ada 2 ini, di ujung lidah dan khayshum, ya. Harus ada di khayshum sedikit, ya. Nah, kalau di sini disebut bi ghairi gunnah, tanpa ada dengung, maksud tanpa ada dengung ini dengung tambahan dari makhrajnya, ya. Dengung tambahan dari makhrajnya. Jadi contoh dengung tambahan itu berarti kita panjangkan dia, ya, kita panjangkan. Contoh inna, bertambah dia. Itu namanya gunnah zaidah, ya. Dengung yang bertambah, ya. Dengung yang bertambah. Adapun kalau sedikit ada masuk ke hidung, keluar dia dari hidung, itu memang makhrajnya nun, ya. Jadi makanya kalau kita baca huruf yang terakhirnya adalah huruf nun, itu dia nggak boleh langsung terputus, harus ada sedikit yang masuk ke hidung, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada sedikit masuk ke hidung. Itulah yang dari khayshum itu, ya. Jadi nggak boleh kita baca wa iyyaka nasta'in terputus begitu saja, tidak ada yang masuk ke dalam khayshum, nggak boleh, ya. Jadi harus ada bunyi sedikit. Wa iyyaka nasta'in.
Nggak boleh pula kita baca wa iyyaka nasta'in. Nah, itu terlalu panjang. Nah, itu berarti gunnah zaidah namanya. Gunnah yang bertambah. Oke. Jadi di sini yang dimaksud dengan izhar adalah menyebutkan huruf nun atau tanwin tadi dari makhrajnya dengan tanpa ada gunnah yang bertambah. Ya. Berarti pas sesuai dengan makhrajnya saja. Kapan itu terjadi? Wadzalika idza waqa'a ba'da nunis sakinati awit tanwini harfun min hurufil halqis sittati. Itu apabila jatuh sesudah nun sakinah atau tanwin satu huruf dari huruf halq. Huruf halq yang 6. Ya, apa itu huruf halq? Huruf halq itu arti halq kerongkongan ya, kerongkongan ini. Nah, yang keluar dari kerongkongan itu nanti ada 6. Ya. Wa hiya huruful izhar. Yang 6 itulah yang disebut dengan huruf izhar. Apa itu? Al-hamzu wal ha'u. Hamzah dan ha. Wal ain wal ha'u. Ain dan ha. Wal ghain wal kha'u. Ghain dan kha. Mithaluhu, misalnya man amana. Man amana ya. Man amana. Jadi ada man ada sedikit sedikit aja. Jadi jangan dibaca, jangan kayak apa sebahagian orang dia memanfaatkan huruf izhar itu menjadi tanafus, tempat mencuri nafas. Ya. Memanfaatkan hukum izhar itu untuk tempat mencuri nafas. Ya. Contohnya, coba cari dalam Al-Quran contoh izhar. Yang agak panjang sedikit, yang agak panjang. Apa? Apa? Oke. Ayat ke-6 surah Al-Baqarah ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Jadi dimanfaatkannya sawa'un 'alaihim untuk tanafus, mencuri nafas. Ya, enggak boleh. Enggak boleh. Kalau ikut bacaan tanafus itu dilarang, tidak boleh. Ya, tidak boleh mencuri nafas. Kalau enggak cukup nafas kita berhenti saja. Enggak usah tanafus. Kalau enggak cukup nafas kita berhenti, sudah. Enggak perlu kita tanafus. Jadi gunnahnya bi ghairi zaidah. Ya, tapi enggak bertambah, hanya gunnah yang makhrajnya. Makhraj huruf nun itu. Jadi dibaca man amana, man amana. Jadi ada man, ada yang kalau kita rasa-rasa itu ada masuk ke hidung. Man amana siratal ladzina an'am an, ada masuk ke sini sedikit. Ya, sedikit saja. Jadi enggak boleh kita baca terputus-putus. Siratal ladzina an'amta, enggak boleh. An'amta enggak boleh. Berarti kita hilangkan sebahagian makhraj dari huruf nun. Ya, dia harus ada sebahagiannya masuk ke khayshum, ke rongga hidung kita. Jadi dibaca siratal ladzina an'am ada sedikit saja. Tapi jangan banyak-banyak kali.
Jangan pula siratal ladzina an'am. Enggak boleh, salah. Ya, sedikit saja. Ya, sama dengan ini. Man amana. Coba baca. Man amana. Oke. Biasakan kalau kita membaca huruf itu serentak hurufnya dengan barisnya. Jangan duluan hurufnya dari barisnya. Ini kebanyakan dari masyarakat kita seperti itu. Bagaimana itu Buya? Duluan hurufnya daripada barisnya. Jadi dibacanya begini. Kalau mim misalnya, mim itu dibaca man, itu duluan hurufnya. Ada m-nya duluan. Man, jangan kayak gitu baca. Ya. Jadi baca kayak mana? Man amana. Ya. Jadi jangan lagi bacanya kayak mana? Didulukan dari apa? Mimnya duluan. Man amana. Itu banyak di kampung-kampung banyak. Ya banyak kayak gitu. Kalau huwa kayak mana baca yang sering kita dengar? Hu. Jadi udah ada hanya dulu. Huwallahu. Gitu. Gak boleh, ya. Harus serentak huruf H dengan baris dhammahnya serentak. Huwallahu. Gitu. Ya. Jadi huruf dengan baris harus serentak. Jangan duluan hurufnya baru barisnya. Nanti seolah-olah ada dua di situ. Ada mim yang berbaris mati, baru mim yang berbaris fathah. Man amana. Nah, itu berarti ada mim yang baris sukun duluan. Gak boleh. Jadi dia harus serentak. Man amana. Coba. Man amana. Lagi. Oke, yang kedua. Haqiqun ala. Ya. Nanti. Qi. Ya. Jangan qi. Yang baca qi itu salah. Jadi bukan aqiqun, bukan, itu salah. Qaf itu hanya di pangkal lidah. Sini di pangkal lidah sedikit saja. Haqiqun ala haqi. Jadi bukan haqiqi. Itu terlalu dalam. Salah. Jangan biasakan mengucapkan yang salah. Nanti kebiasaan. Setiap baca kamu baca kayak gitu nanti. Bahaya. Oke, coba baca. Haqiqun ala. Kun ada sedikit masuk ke hidung ya. Haqiqun ala. Tapi jangan pula dia beranak. Tahu beranak? Beranak itu berarti kamu lepaskan makhraj nunnya itu dari tempatnya. Kamu lepaskan. Contoh man. Kamu lepaskan lidahmu dari langit-langit. Man amana. Gak boleh. Itu disebut dengan tawallud. Namanya apa? Tawallud. Tawallud itu beranak. Apanya hurufnya ada anaknya. Jadi bukan man amana billahi, bukan. Ya, dia man amana. Ini juga haqiqun ala, bukan haqiqun ala. Ada nggak boleh. Untuk pemula, anak-anak yang baru belajar itu banyak cara membacanya seperti itu. Hurufnya beranak, ada anaknya, kayak qalqalah. Itu nggak boleh. Ya, jangan biasakan. Ya, lam, al, jangan dibaca al.
Alhamdulillah. Tak boleh. Ya. Yang paling banyak itu huruf zal. Zal baris mati. Iz. Banyak yang bacanya iz. Tak boleh. Dia harus iz. Jangan lepaskan makhraj kita dari tempatnya. Jangan lepaskan. Ya. Jadi sama juga ini. Aqiqun ala. Coba. Aqiqun ala. Masih ada yang terlalu dalam. Aqiqun ala. Jangan ada lagi kayak gitu. Coba ulangi lagi. Aqiqun ala. Lagi. Aqiqun ala. Ya, itu harus dilatih. Ini kita nggak sempat Buya dengarkan satu-satu. Bagusnya didengarkan satu-satu. Cuman nggak cukup waktu kita. Ya. Ya, contoh ketiga di sini dibuat an'amta. Coba. An'amta. Lagi. An'amta. Ya, jangan jangan. Ada sedikit an'amta. Coba dari siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, masih ada yang terpotong. Ulangi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, jangan enggak boleh. Sekali lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke. Wa yusamma izharan halqiyan. Dan izhar yang model ini disebut juga dengan izhar halqi. Ya, namanya apa? Izhar halqi. Kenapa dia disebut dengan halqi? Karena hurufnya, makhrajnya semua ada pada halq, ya, halq. Oke. Jadi yang disebut dengan izhar, ya, izhar itu menjelaskan, menyatakan, menampakkan. Itu izhar. Diambil dari fi'il madhi azhara. Azhara yuzhiru izharan. Yaitu menjelaskan, menzahirkan, menampakkan. Ya. Oke? Paham? Ada pertanyaan tentang izhar? Ya. Oke, Buya anggap sudah paham. Kita lanjutkan. Ma huwal idghamu wa ma hurufuhu? Apa dianya idgham dan apa pula huruf-hurufnya? Huwa idghalu harfin sakinin biharfin mutaharrikin bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddada. Idgham itu adalah memasukkan huruf yang sakin, yaitu apa huruf yang sakin ini? Nun sakinah atau tanwin tadi. Memasukkan nun sakinah atau tanwin biharfin mutaharrikin, dengan huruf yang berbaris. Ya, dengan huruf yang berbaris. Bihaitsu yasirani, seolah-olah dia menjadi harfan wahidan musyaddada, satu huruf yang bertasydid. Seolah-olah dia menjadi satu huruf yang bertasydid. Wadzalika idza waqa'a ba'da an-nunis sakinati aw at-tanwini harfun min hurufihi. Dan itu apabila jatuh sesudah nun sakinah atau tanwin salah satu dari huruf-hurufnya, satu huruf dari huruf-hurufnya, atau salah satu dari huruf-hurufnya. Wa hurufuhu sittatun, dan huruf-huruf idgham itu ada 6. Majmu'atun bilafzi, yang dikumpulkan dengan lafaz yarmaluna atau yarmuluna.
Berarti hurufnya apa? Ya, ra, mim, lam, waw, nun. Ada 6 hurufnya. Ya. Ila kam qismin yang qasimul idgham, kepada berapa bagian dibagi idgham itu? Berapa pembahagian idgham? Yang qasimu ila qismaini, terbahagi kepada 2. Idghamun bi ghunnatin wa idghamun bila ghunnatin. Idgham dengan ghunnah dan idgham tanpa ghunnah. Idgham bi ghunnah dengan ghunnah dan idgham tanpa ghunnah. Ma huwal idghamu bi ghunnatin? Apa dianya idgham bi ghunnah? Huwa an yakuna ba'da nuni sakinati awit tanwini harfun min hurufihi yuminu. Bahwa adalah setelah nun sakinah atau tanwin itu salah satu dari hurufnya, yaitu yuminu. Berarti ya, waw, mim, nun. Setelah nun sakinah ada ya. Setelah nun sakinah ada waw. Setelah nun sakinah ada mim. Setelah nun sakinah ada nun. Mithaluhu, contohnya, man ya'malu. Ya, man ya'malu. Nah, di situ ada nun sakinah, man. Ya, ada nun sakinah. Kemudian setelahnya ada huruf ya. Maka itu disebut dengan idgham bi ghunnah. Ini nun sakinah, ya, nun sakinah. Kemudian setelah nun sakinah ada ya. Maka hukumnya adalah idgham. Apa yang dimaksud dengan idgham? Memasukkan nun ini ke dalam huruf ya. Dimasukkan. Jadi kalau sudah dimasukkan, nunnya itu enggak ada lagi. Namanya sudah dimasukkan. Ya. Sehingga yang 2 huruf ini katanya seolah-olah menjadi satu huruf yang bertasydid. Ya, seolah-olah. Tapi nggak perlu ada tasydidnya pun nggak apa-apa. Kita sudah tahu bacanya. Ya. Ini seolah-olah saja, seolah-olah. Ya. Jadi bagaimana cara bacanya? Nggak boleh kita bunyikan nun ini lagi. Nggak boleh kita baca man. Nggak boleh. Harus bagaimana? Mai. Dia sudah huruf ya saja, tinggal huruf ya saja. Huruf nunnya sudah nggak ada lagi. Huruf nunnya sudah nggak ada. Jadi kita bacanya may ya'malu. Kalau dia gunnah harus ada dari hidung, ya. Jadi bacanya may, ada di hidung. Ya, jangan may dari mulut saja, tidak. Dia harus ada dari hidung. Mai, ada dari hidung. Ya, itu tandanya dia gunnah. Jadi cara bacanya may ya'mal. Coba. May ya'mal. Ya, gunnahnya kalau kata sebahagian guru-guru kita, gunnahnya itu adalah 2 harokat. Kadarnya dua harakat, ya. Itu menurut sebahagian. Menurut sebahagian guru Buya yang lain nggak pakai kadar. Ya, kamu ukur saja, yang penting dengungkan. Yang penting dengungkan. Asal jangan kurang. Lebih nggak apa-apa. Jadi contoh kita baca may ya'mal, berlebih dia nggak apa-apa. Daripada kurang. Contoh Mayya man itu kurang. Ya, daripada kurang lebih bagus berlebih. Berlebih sedikit tidak apa-apa. Ya. Jadi walaupun ada yang mengatakan kadarnya hanya 2 harokat, boleh. Kadarnya 2 harokat saja, nggak apa-apa. Ya. Tapi ada juga yang bilang untuk gunnah nggak ada kadarnya. Itu baca saja, yang penting dengung.
Ya, menurutmu itu sudah dengung, sudah. Asal jangan kurang. Asal jangan kurang. Ya. Contoh yang kedua, siratan mustaqima. Coba. Siratan mustaqima. Si, ya. Si. Siratan mustaqima. Siratan mustaqima. Ya, di situ tanwin berjumpa dengan mim. Wa yusamma idghaman naqisan, dan dinamakan idgham yang ini idgham naqis. Ya, namanya idgham naqis. Jadi nanti akan ada lagi istilah yang lain dari idgham bil gunnah dengan idgham bila gunnah. Ya, namanya idgham naqis dengan idgham kamil atau idgham tam. Ya. Untuk idgham naqis dan idgham tam ini atau idgham kamil ini di pertemuan berikutnya insyaallah akan Buya bahas. Ya. Ini kita fokus di gunnah dengan di ghairi gunnahnya saja dulu. Kalau digabung-gabung nanti jadi bingung. Ya, kalau digabung-gabung nanti jadi bingung. Yang mana sebenarnya? Jadi yang kita pelajari ini dari segi bacanya. Bacanya itu ada gunnahnya dengan tidak ada gunnahnya. Adapun naqis dengan kamil itu lain lagi pembahasannya. Ya, lain lagi. Jadi makanya ini kita yang wa yusamma idghaman naqisan, dinamakan ini idgham naqis. Ini pembahasannya insyaallah besok kita bahas, ya. Wala yaqa'ul idgham illa fi kalimataini, dan tidak terjadi idgham itu kecuali pada dua kalimat. Jadi idgham itu harus pada dua kalimat. Kalau pada satu kalimat itu tidak idgham. Amma idza waqa'a fi kalimatin wahidatin fahuwa izharun syad. Adapun apabila jatuh dia pada satu kalimat, maka itu disebut dengan izhar syad. Syad itu artinya jarang. Ya. Misalnya dunya, ad-dunya, sinwan, qinwan. Ya, ada lagi bunyan. Ada lagi 4 itu saja. Ya. Tengok di sini hurufnya. Ini nun sakinah, sama kayak ini, nun sakinah. Kemudian setelahnya ada ya, sama ini ada ya juga. Tapi ini pada satu kalimat, maka ini hukumnya adalah izhar. Ya, kita bacanya izhar, harus dibaca nyata. Kita nyatakan, kita jelaskan bunyi nun ini. Jadi dibaca wa mal hayatud dunya, dun jelaskan dunya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Coba. Wa mal hayatud dunya, ya, dunya. Ya. Tapi jangan pula dun ya terputus, enggak boleh. Harus ada gunnahnya juga. Dun. Ada wa mal hayatud dunya, dun ya. Dan jangan dibaca duiya, enggak boleh. Tidak boleh. Kedua sinwan, jangan dibaca sinwan, enggak boleh. Harus dibaca sinwan. Terus qinwan. Itu enggak boleh dibaca qiw, enggak boleh. Harus dibaca qinwan. Satu lagi bunyan, ya. Bunyan.
Nggak boleh buya nggak boleh. Ya. Ma huwal idghamu bila ghunnatin? Apa yang dimaksud dengan idgham bila ghunnah? Tidak ada ghunnah, enggak berdengung. Huwa an yakuna ba'da nunis sakinati awit tanwini lam wara'un. Dianya bahwa ada setelah nun sakinah itu atau tanwin adalah huruf lam dan huruf ra. Misaluhu, misalnya mirra, rabbihim. Jadi bukan min rabbihim, tapi mirra. Nunnya dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena bukan hilang dia ya, tapi dia dimasukkan ke dalam huruf ra. Dimasukkan ke dalam huruf ra. Jadi mirra rabbihim. Contoh kedua, hudal, bukan hudan, tapi hudal lil muttaqin. Oke, kita baca. Mir rabbihim. Ulangi. Mir rabbihim. Hudal lil muttaqin. Wa yusamma idghaman tamman, dan dinamakan ini yang nun mati berjumpa dengan ra, atau nun mati berjumpa dengan lam, atau tanwin berjumpa dengan ra, atau tanwin berjumpa dengan lam, itu disebut juga dia dengan idgham tam, idgham yang sempurna, tam, atau nama lainnya idgham kamil, sama juga. Ya, jadi yang ini idgham kamil ta'am dengan idgham naqis itu kita bahas di pertemuan berikutnya supaya tidak tercampur-campur dia ya. Ma hiyal ghunnatu? Apa dianya gunnah itu? Hiya sautun yakhruju minal khayshumi la amalal lisani fihi. Dianya suara yang keluar dari khayshum, rongga hidung. Khayshum, rongga hidung. La amala lil lisani fihi. Tidak ada tugas untuk lisan padanya. Enggak ada kerja lidah di situ. Ya. Jadi jangan ikut-ikut lidah. Murni dari khayshum, dari rongga hidung. Ya, rongga hidung. Oke. Kita lanjutkan. Ma huwal iqlabu wa ma harfuhu? Apa yang dimaksud dengan iqlab dan apa saja hurufnya? Huwa qalbun nuni as-sakinati awit tanwini miman ma'al ghunnati indal ba'i. Dianya adalah menukar nun sakinah atau tanwin. Nah, jadi menukar. Beda idgham. Kalau idgham memasukkan, ketika dimasukkan nggak nampak lagi nun sakinah atau tanwinnya. Kalau iqlab bukan memasukkan, tapi apa? Menukar. Jadi nun sakinah atau tanwinnya ditukar menjadi miman, menjadi huruf mim. Jadi nggak ada bunyi nun sakinah lagi di situ, nggak ada bunyi tanwin lagi di situ. Ditukar dia menjadi mim. Ma'al ghunnati, ya, bersama gunnah, ada gunnahnya di situ. Indal ba'i, di sisi huruf ba. Jadi maksudnya apa indal ba'i itu? Ada nun sakinah, setelahnya ada ba. Ada tanwin, setelahnya ada ba. Kalau terjadi seperti itu, maka nun sakinah atau tanwin itu ditukar menjadi huruf mim, ya, ditukar menjadi huruf mim. Wa harfu huwal ba'u faqat, dan hurufnya adalah huruf ba saja. Misaluhu, misalnya ini nun mati berjumpa dengan ba. Jadi kalau tengoknya di situ kan min ba'di. Nah, tapi bacanya enggak boleh min ba'di. Kita tukar nunnya itu menjadi mim. Jadi dibaca mim ba'di. Mim digunakan, ada dengungnya.
Mim, tanda dia gunnah kalau kita tutup hidung ini nggak berbunyi dia. Ya, kalau masih berbunyi berarti nggak gunnah itu. Ya, bukan dari khaysyu. Jadi mim, kalau kita tutup hidung mati suaranya. Itu tandanya dia dari hidung. Kalau dari mulut kita tutup hidung ini dia tetap bunyi. Contoh, mim, gimana? Nggak ada ya, nggak bisa. Karena kalau dengung pasti dari khaysyu. Kalau ditutup nggak bunyi dia, nggak bunyi. Nah, itu tandanya berarti sudah betul cara menyebutkan gunnahnya. Ya, min ba'di. Coba. Mi, jangan mi. Min ba'di. Sami'un basir. Sami'un, dengungnya agak dipanjangkan aja. Dua, kan tadi gue bilang sekurang-kurangnya kadarnya 2 harakat. Ya, yang tenang, yang enak kita bacanya lah. Sami'un basir. Basir, basir. Coba. Sami'un basir. Oke, itu cara membaca iqlab. Kemudian jika ada yang mengatakan, menyebutkan iqlab itu bibirnya jangan digabung, jangan dirapatkan kali, ya. Itu ada pendapat. Dulu Buya belajar baca Quran, alhamdulillah bukan dari satu guru saja, bukan dari satu syekh saja. Memang ada salah satu dari guru Buya itu yang mengajarkan dengan furjah, namanya furjah. Furjah itu adalah jarak atau renggang yang ada di bibir kita ketika menyebutkan huruf mim, ketika jumpa dengan ba. Ini iqlab lah contohnya. Atau ketika ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu kan mim mati berjumpa dengan ba, ya. Jadi katanya harus ditinggalkan. Nggak boleh bibir itu gabung rapat begini. Harus ada jaraknya sekadar kertas ini bisa masuk gini. Sekadar kayak gini. Itu kata. Jadi bacanya mim, ada bukan mim, ya. Ada jaraknya sedikit. Mim, dia kayak bibir kita kayak bergetar jadinya. Karena ada jarak itu, ya. Ada yang kayak gitu. Tapi mayoritas Syekh Buya dulu, guru-guru Buya mengajarkannya biduni furjah, tanpa furjah. Ya, nggak ada jaraknya. Tutup aja. Min ba'di, gitu aja. Sami'un, tutup aja bibirnya. Ya. Bahkan mereka syekh-syekh yang ini mengatakan, siapa yang mengatakan ada furjah, itu adalah salah satu bid'ah dalam ilmu qiraah. Itu adalah salah satu bid'ah di dalam ilmu qiraah. Ya, itu ya mereka lah antara masyayikh, ya antara mereka yang ahli-ahli dalam qiraah. Nah, begitulah keadaannya. Jadi sampai sekarang kalau Buya masih mengikut kepada kebanyakan guru-guru Buya yang mengajarkan tanpa ada furjah, ya nggak ada furjah. Jadi dirapatkan saja bibir kita. Oke, itu saja. Ada pertanyaan? Insyaallah kita sambung besok ikhfa. Ya, ikhfa. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita sambung besok. Ma huwa ikhfa wa ma'rufuhu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.